Palembang dengan NIM 030620303063. Perkenalkan, nama saya Sri Maharani dengan NIM 0306203027. Kami dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI, kelas PGMI 5 semester 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang solusi komunikasi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ada banyak macam atau jenis anak berkebutuhan khusus. Tetapi, dalam modul ini, anak berkebutuhan khusus yang akan dibahas adalah anak dengan hambatan perkembangan fisik, anak dengan hambatan perkembangan intelektual atau kognitif, anak dengan hambatan emosional, ADHD, dan spektrum autisma, anak berbakat dan cerdas istimewa. Macam-macam kondisi hambatan perkembangan fisik. 1. Hambatan kemampuan pendengaran. 2. Hambatan kemampuan penglihatan. 3. Hambatan berbicara dan bahasa. 4. Hambatan fisik motorik. Karakteristik anak-anak yang memiliki hambatan pendengaran adalah kesulitan dalam berkomunikasi. Anak yang tuli, baik secara kualitas maupun kuantitas, interaksi dan komunikasinya menjadi sangat jauh berbeda dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Pembelajaran melalui pengalaman langsung menjadi terbatas, karena kemampuan mendengarnya terganggu. Maka, sumber-sumber pembelajaran yang diterimanya melalui pendengaran menjadi terbatas. Secara kognitif, tidak terlalu banyak berbeda dengan anak lainnya. Secara akademik, biasanya agak menonjol di bidang matematika. Namun, untuk bahasa dan membaca masih terus harus mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar agar terus berkembang. Karakteristik anak yang memiliki hambatan penglihatan adalah secara kognitif, mengalami gangguan karena memiliki keterbatasan dalam variasi dan rentang pengalaman yang didapatkan. Mobilitas dan interaksi dengan lingkungan yang terhambat. Kehilangan pengalaman-pengalaman yang berharga melalui hal-hal yang telah disebutkan di atas, dan juga kurangnya kesempatan untuk mengamati dan menirukan anak-anak dan orang dewasa lain. Dampak dari kondisi ini sangat bermakna bagi perkembangan kognitifnya. Namun, pada beberapa orang dengan kehilangan kemampuan penglihatannya, memiliki kemampuan kognitif yang baik bahkan berbakat. Secara akademis, apabila ia tidak mengalami keterbatasan secara kognitif, maka ia dapat memperlihatkan hasil belajar yang optimal, asalkan lingkungan sekitar memberi dukungan yang penuh dengan alat-alat bantu yang memadai. Secara sosial dan emosional, anak dengan kehilangan kemampuan penglihatan dapat mengalami kesulitan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial karena ia sulit untuk mengamati, menirukan, dan menunjukkan tingkah laku sosial yang tepat. Agar keterampilan sosial ini dapat berkembang, maka anak-anak tersebut harus mendapatkan instruksi yang sifatnya sistematis dan langsung yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial emosional yang harus dilakukan. Dalam berperilaku, seringkali terlihat kurang matang, merasa terisolasi, dan kurang asertif, terutama sekali jika lingkungan kurang kondusif. Selain itu, ada perilaku stereotip yang dimunculkan seperti mengerjapkan mata, menjentikkan jari, menggoyangkan badan atau kepala, atau menggeliatkan badan. Hal ini sering muncul dikarenakan mereka kehilangan stimulasi sensori, terbatasnya gerakan dan aktivitas mereka di lingkungan, serta kurangnya interaksi sosial. Hambatan berbicara dan bahasa
mengacu pada hambatan komunikasi seperti gagap, hambatan artikulasi, hambatan bahasa, atau hambatan suara yang berdampak pada hasil pembelajaran seorang anak. Adanya hambatan bicara dan berbahasa pada anak dapat berasal dari berbagai faktor, salah satunya yaitu secara biologis, di mana masalah itu berkaitan dengan susunan saraf pusat atau struktur dan fungsi dari sistem lain di dalam tubuh. Misalkan, langit-langit mulut yang tidak sempurna, lidah yang tebal dan pendek. Fakta yang sering ditemukan adalah adanya kebingungan bahasa pada anak karena faktor lingkungan. Misalnya anak berbahasa ibu atau bahasa daerah, tetapi ia berada di daerah yang bahasanya tidak sama dengan bahasa ibu yang dipahaminya. Hal ini akan membuat anak mengalami hambatan dalam berpartisipasi pada proses pembelajaran. Fakta lain yang ditemukan, pendidik seringkali meminta anak untuk mengunci mulutnya selama di kelas, karena keributan dianggap mengurangi nilai kemampuan guru mengelola kelas. Akibatnya, beberapa anak mungkin akan takut untuk berbicara selamanya. Padahal, seharusnya guru dapat mengingatkan anak untuk bersuara pelan-pelan dan sesekali mengajak anak berbicara sambil berbisik. Ini lebih baik daripada melarang anak berbicara. Karakteristik anak dengan hambatan fisik antara lain, secara kognitif dan akademik, anak dengan hambatan fisik akan memiliki fungsi kognitif dengan rentang, dari yang ringan hingga berat. Anak-anak yang mengalami hambatan fisik namun memiliki kemampuan kognitif yang baik, maka ia akan dapat berkembang dengan baik, asalkan hambatan fisiknya dapat ditangani dengan baik. Misalkan anak yang tidak memiliki kaki yang lengkap, namun pintar. Ia dapat masuk sekolah di mana sekolah itu memberikan fasilitas yang cukup sehingga anak tersebut tidak memperoleh kesulitan mengakses kelas dan ruang-ruang lainnya. Bagaimana solusi pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus? Nah, istilah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus digunakan dalam upaya menjelaskan tentang program dan pelayanan yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pendidikan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam mengikuti program pendidikan dengan strategi atau alasan tertentu. Bantuan khusus termasuk dalam keterbatasan fisik dan belajar serta kebutuhan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana solusi dari cara komunikasi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, adapun solusinya ialah yang pertama itu menyebutkan nama mereka yang dengan mengawali dengan kata-kata hai kamu ataupun dengan menggunakan kata-kata isyarat seperti dengan melambaikan tangan untuk memanggil mereka. Nah, yang kedua itu ada mengajak bersosialisasi, di mana agar anak berkebutuhan khusus ini mampu mempunyai daya yang utuh sehingga seperti selayaknya orang-orang manusia yang secara baik. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang komunikasi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kami dari kelompok 12 mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam komunikasi pendidikan. Dadah.